Halo Bina semua, Hai. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di Ngopi Mas, ngobrol happy bareng Humas, episode ke-12. Sekarang saya, Ima, ditemenin sama ada kakak. Ada siapa? Iya, kayaknya nggak asing nih kalau orang wartawan dan biners-biners yang berhubungan dengan Humas pada zamannya udah apal banget, mukanya familiar banget. Ada Kakak Kiwi, Rizky Wijayanti. Nah, Kiw, hari ini kita Ya, bahas apa nih, Kiw? kita hari ini bahas apa ya? Bahas publikasi Publikasi. publikasi di Humas BKKBN. Iya, betul banget. Narsumnya udah ada Kakak Dina, Andina Dewi Lestari dari benar gak sih namanya? Andina Dewi Lestari. Tiba-tiba lupa ya. Dwi atau Dwi gitu kan, bingung. Ya udah, ini Kakak Andina ini Wih, Andina Dewi Lestari. ya, di publikasi udah berapa tahun, Kak? Nah, lo langsung ditembak ya, langsung Iya, mikir. Perkenalan diri dulu gitu, perkenalan diri. Nggak ada basa-basi ya, langsung kita ya. Poin sekali. Poin. Iya, aku di publikasi kayaknya udah dari 2000 berapa ya pertama kali dipindahin ke Bihome ya? 2017 bukan? Kayaknya enggak. Aku 16 itu aku pindah dari advokasi pindah ke Pulin. Dari Pulin aku pindah ke Pulap. Dari Pulap baru ke Bihome. Nah, di tahun berapa itu? 2016 kali ya? 2016 ya. Kayaknya 19. 2016. Kayaknya waktu Kak Ima masih sekolah. Ya nggak sih? Enggak, aku belum pergi ya? sekolah. Kita justru belum pergi ya? Sebentar. Ketemu sebentar doang, terus aku sekolah. Nah, Kak, langsung ya pertanyaan introduction. Masih awal-awal udah langsung ya tembak. Nih, publikasi di Humas BKKBN tuh mencakup apa saja sih, Kak? Apa ya, sebenarnya publikasi di Humasnya BKKBN itu lebih ke pemberian informasi sih, menyampaikan informasi melalui media, dan kebetulan di Humas itu kan kita ranahnya cetak dan online gitu. Jadi kita memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai program-programnya BKKBN, itu baik di media cetak ataupun di media online. Dan kalau publikasi itu biasanya kita ada kontrak kerjasama gitu dengan media. Itu kalau misalnya kan liputan-liputan mungkin lebih ke apa ya, lebih ke kedekatan kita dengan media atau kedekatan kita dengan wartawan gitu. Nah, kalau publikasi biasanya yang membedakannya itu ada kontrak kerjasama. Jadi pembedanya ada kontrak ya. Jadi kayak kerjasama doang ya. Berarti kerjasamanya agak panjang gitu kan. Iya. Kita jadi investment gitu ya di media. Kalau misalnya editorial itu kan publikasi nih Kak Dina. Tulisan editorial dari Kak Dina atau media yang pure medianya sendiri yang menulis, atau Kak Dina, atau bahannya dari kita dikasihkan ke media? Nah, salah satu bentuk publikasi itu kan editorial ya, tulisan yang memang tugasnya Humas nih kalau editorial. Kalau publikasi kan sebenarnya bisa juga ada apa ya, ada banner atau misalnya ada iklan berbayar yang dia pop up di media online atau apa gitu. Nah, kebetulan yang kita pegang di Humas itu kan editorial, tulisan. Nah, sebenarnya macam-macam nih. Ada yang memang dasarnya tuh dari tulisan, bukan tulisan aku doang loh ya, gitu, tulisan dari teman-teman Prahum yang lain juga, teman-teman Humas yang lain juga gitu. Dasarnya bisa dari rilis, bisa dari materi-materi. Itu sih biasanya
kesepakatan gitu. Biasanya memang aku kasih materinya ke medianya gitu untuk mereka olah, terus baru nanti aku baca lagi, aku QC lagi gitu, apakah sudah sesuai dengan maunya kita gitu, maunya BKKBN, terus baru gitu baru ditayangin. Tapi ada juga yang memang dasarnya beberapa dari rilis teman-teman nih gitu. Itu biasanya di online sih, di media online itu dasarnya rilis. Cuman rilisnya memang di-touch up lagi dengan bahasa media tersebut gitu. Berarti humas itu publikasinya cuma editorial doang ya, Kak? Kalau kayak tadi yang Kak Dina bilang banner dan lain-lain itu ada di mana, Kak? Nah, kebetulan di humasnya BKKBN itu memang hanya editorial aja nih, memang hanya berbentuk tulisan. Nah, yang tadi yang aku sempat singgung kayak PSA atau poster atau banner gitu, itu adanya di KIE gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nih kalau misalnya si marketing medianya baik, kadang-kadang suka ngasih bonus gitu, bisa naik profilnya mereka atau tergantung pendekatan berarti ya. Ya, tergantung pendekatan dan tergantung nego. Jadi pendekatan tuh penting banget ya. Penting. Biar diuntungkan. Selama ini udah kerja sama media apa aja sih, Kak? Terus ya kerjasamanya tuh sama media apa aja gitu? Kalau kerjasama, kita udah pernah kerjasama sama Kompas, pernah kerjasama juga sama Media Indonesia, terus sama Tribun News, terus sama Liputan 6, Tempo, apalagi ya, IDN, terus Suara, terus apalagi ya, lumayan lah ya, lumayan yang beberapa target. Oke, Zone juga sudah. Terus jadi kan sebenarnya kita juga agak sedikit ditarget nih gitu, pengennya memang media-media mainstream yang kita kerjasama. Cuman akhirnya balik lagi dengan sesuai nggak nih penawaran dan kemampuan kita gitu. Pengennya sih di yang tinggi-tinggi ya, pengennya di Kompas gitu. Cuman kadang-kadang ya harus menyesuaikan keadaan. Berarti kriteria memilih medianya sendiri itu yang pertama dari harga ya pastinya ya. Sebenarnya enggak juga sih, Q. Jadi kriteria pertama pasti tetap melihat dia passing grade-nya dia nih, passing grade-nya media. Ngelihat juga dari survei Asen Nielsen. Biasanya aku suka googling tuh, gitu. Dia tuh urutan keberapa sih media ini, gitu. Terus baru deh dilihat penawarannya. Penawarannya oke nggak, gitu. Ketika misalnya dia memberikan penawaran yang mahal, tapi kita bisa melakukan pendekatan dan bisa nego jadi lebih murah dan kita mampu, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya udah dia passing grade-nya misalnya nggak terlalu bagus gitu ya, nggak 10 besar, terus udah gitu ngasih harganya juga ajaib, ya udah itu aku udah nggak aku lihat kadang-kadang gitu. Apalagi kalau misalnya media-media yang nggak jelas, media-media yang apa ya gitu, yang dia segmennya juga nggak jelas, dia ada dimanapun nggak jelas gitu. Itu juga nggak jarang loh gitu, ada yang nawarin ke kita dan harganya memang jauh lebih luar biasa gitu. Kalau udah kayak gitu-gitu ya udah deh, aku mah cuma simpen doang aja gitu penawarannya, nggak aku pengen juga untuk aku follow up. Tapi banyak tuh kayak gitu Mbak Din yang masuk. Banyak. Wow. Banyak. Bahkan dulu itu kita suka jadi bercandaan gitu. Wah, penawarannya bisa beli rumah nih gitu. Lucu sih sebenarnya ya gitu yang nawarinnya. Tips pendekatan. Berarti tips pendekatan sama media itu gimana Mbak Dina tipsnya? Tips pendekatan sama media sih kalau aku mungkin memang lebih yang lebih
lebih yang pengen jadi teman dulu deh gitu sama teman-teman media yang bagian penawaran itu ya, bagian kerjasama. Pengennya temenan dulu. Jadi ketika nego pun akunya enak nih gitu, negonya tuh bener-bener nego abis gitu. Kalau dan beberapa teman-teman media itu akhirnya jadi ngeh gitu dengan kalau aku ya udah mendingan langsung aja deh ngasih penawarannya yang memang masuk akal, yang memang bisa apa ya, yang nggak terlalu tinggi, yang nggak terlalu mereka bilang gampang kok Mbak, nanti bisa dinego, atau gampang kok Mbak, nanti kita turunin banyak deh gitu, kita kasih bonus, udah nggak kayak gitu kalau yang udah kenal aku. Jadi udah yang ini Mbak aku kasih harga bagus gitu, paling aku negonya dikit-dikit gitu, yang tapi memang mereka nggak terlalu pasang harga tinggi Q gitu. Yang penting saling menguntungkan gitu ya. Mereka ada dapat kerja sama dari kita juga niat untuk publikasinya juga tercapai gitu. Iya, benar banget sih. Terus Mbak Dina, setelah beberapa tahun nih di publikasi, sharing dong gimana suka dukanya. Suka dukanya. Apalagi sempet kayak nggak punya staff gitu kan. Iya. Berapa tahun gitu kan, jadi kayak yang semua sendiri gitu. Suka dukanya apa ya? Sukanya mungkin punya teman baru gitu ya, dengan adanya teman-teman media itu gitu, jadi yang kenal. Terus udah gitu jadinya ketika mereka pindah media pun mereka masih tetap ngabarin, masih tetap kontak-kontakan gitu. Terus kayaknya juga ada kepuasan tersendiri ketika bisa nawar harga gila-gilaan. Itu kayaknya aku puas banget gitu. Kayaknya udah yang kece banget deh gitu. Secara kan aku juga nggak bisa nawar sebenarnya ya gitu. Untuk kalau misalnya belanja sayuran kayak gitu-gitu aku nggak bisa nawar tuh. Tapi kalau misalnya media bisa aku tawar, bahagia banget. Ini mama yang bener kayak gini ya. Kalau beli sayuran jangan nawar. Iya. Yang jutaan baru nawar ini. Terus gimana Mbak? Tapi dukanya ya itu yang tadi juga Mbak Ima sempat bilang, nggak punya staff yang bisa apa ya, minimal misalnya ngerjain bagian administrasinya nih gitu. Kalau misalnya untuk negonya atau apanya mungkin oke deh, aku nggak apa-apa, tapi bagian administrasinya kan kadang-kadang agak ribet juga ya gitu, mesti nyiapin kontraknya, mesti nyiapin untuk nanti penagihannya gitu, atau untuk berita acaranya gitu, yang memang harus dilengkapi lah administrasinya. Sama mungkin ada juga dukanya tuh kayak gini, misalnya kita udah deadline nih, deadline-nya tuh harus naik ke cetak itu tengah malam, jam 12 malam lah maksimal gitu. Terus mereka tuh masih ada salah-salah, kan QC-nya ke aku dulu nih, baru aku naikin lagi ke atasanku gitu, ke pimpinan kita. Nah itu tuh yang kadang gemes gitu ya, maksudnya sampai malam-malam gue masih kerjain, masih QC yang cuma hal-hal remeh-temeh gitu, yang aku udah buletin minta di revisi, minta diapain gitu sama mereka, tapi mereka nggak dong gitu, sampai akhirnya kadang-kadang aku minta untuk sini deh, aku minta nomor yang nulisnya jangan via marketingnya gitu, jangan via yang nawarin ke akunya, karena jadinya nggak nyambung gitu apa yang aku pengen sama revisinya mereka gitu. Itu yang sebelnya tuh, yang aduh kalau misalnya udah deadline kayak gitu udah yang pasti uring-uringan gitu, karena kan udah dikejar besok harus naik, tapi kok nggak dong-dong sih gitu, maksudnya yang kita pengen tuh apa gitu. Itu sih paling. Mungkin karena itu ya, jadi penulisnya, marketingnya ngubungin tuh penulisnya gitu, jadi kayak lewat orang lain gitu, nggak langsung. Iya. Bener, dan itu tuh kan ya maksudnya aduh capek banget ya gitu, udah kita kerjain dari siang tapi sampai malam tuh nggak kelar-kelar gitu, yang untuk urusan begituan doang. Jadinya ya sendirian tanpa staff gitu. Ya kadang-kadang lowongan staff nggak?
Ditulis di sini, di bawah sini. Yang mau jadi staff Kak Dina, tolong Enggak, email sekarang ke udah sini ada di ya. bawah. Sekarang ada gue, Kipan. Iya, senangnya deh sudah punya teman-teman banyak. Lalu sekarang aku jadinya banyak nggak kerjanya ya. Enggak kan WFH, WFO, ya kan? Terus Mbak Dina ngatasin media yang pernah nemu yang maksa nggak? Kayak tiba-tiba dia datang, Lihat Mbak tuh. ayo dong ini ke sini dong, tutorial di sini dong. Tapi benar-benar yang maksa sampai tiap minggu WA, nelfon, bahkan sampai datang ke kantor. Itu gimana ngatasinnya? Pernah banget Kyo. Maksanya kadang mereka juga agak menjual nama pimpinan. Misalnya kayak, Mbak, saya udah ketemu ini, saya udah ngadep ini, gitu misalnya. Itu tuh menurut aku, ya silahkan ya, gitu. Mau siapapun juga, gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak sesuai, dan kebanyakan kan media-media yang agak-agak ajaib itu Q gitu, yang maksa-maksa gitu tuh, bukan media-media mainstream ya. Kalau media mainstream sih kayaknya kita sama-sama profesional lah ya gitu. Tapi kalau media-media yang agak-agak ya itu sering banget maksa, mau maksa apa? Kadang-kadang tuh udah wawancara dulu sama Pak Kepala, terus tiba-tiba datang tagihannya gitu. Ya mau nggak mau ya akhirnya karena memang menurut aku harus pinter-pinter juga kita bisa menjawab gitu. Gimana yang ya kan memang juga tidak melalui humas gitu misalnya wawancaranya, atau apa ya, atau misalnya ya memang aku juga sampaikan aja memang kita nggak punya anggaran lainnya gitu, semuanya udah diplot untuk kerjasama yang dengan media-media lain gitu. Atau kalau misalnya sampai maksa banget, ya aku pun balikin maksa lagi gitu dengan harga yang ya udah aku cuma punya duitnya segini nih gitu. Kalau misalnya mau, ayo gitu kerjasama. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah gitu. Aku juga nothing tulus. Dan itu sebenarnya baru kejadian Q di tahun ini. Ada juga yang maksa. Ada lagi. Ada. Akhirnya memang dapat harganya murah banget gitu. Makanya ya udah deh, nggak apa-apa lah, aku coba gitu. Dengan medianya yang untungnya nggak media yang terlalu inilah ya, nggak medianya sebenarnya cukup terkenal. Cuman awalnya memang belum ada rencana kerjasama dengan mereka gitu. Cuman karena merekanya maksa, ya udah akhirnya gue juga so jual mahal, jadinya dapatnya alhamdulillah murah gitu. Pernah gak sih dapet yang kayak gitu, tapi ya udah akhirnya ngalah gitu. Misalnya mahal gitu, ya udahlah, mau nggak mau. Dapatnya puluhan juta gitu, harus bayar puluhan juta. Akunya dari kitanya, dari humasnya. Dari humasnya kayaknya kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya pernah ada kejadian yang memang akhirnya terpaksa kita bayar dengan harga yang cukup mahal, padahal kita juga tidak ada rencana untuk kerjasama dengan mereka, atau juga tidak pernah ada pembicaraan untuk yang oke, silakan wawancara pimpinan gitu, terus nanti dibuatkan advertorial gitu, tapi tiba-tiba udah ada barangnya, udah ada cetakannya, dan mau nggak mau harus dibayar gitu. Kadang-kadang kan itu juga ya yang bikin pusing gitu, yang anggarannya kan mesti dilariin ke situ akhirnya gitu. Ada sih pernah pengalaman, cuman dengan pengalaman itu akhirnya kita banyak belajar deh gitu, gimana caranya untuk bicara baik-baik atau menolak dengan lebih bijak lah gitu. Lalu target Kak Dina untuk publikasi humas ini tuh gimana? Apa targetnya biar masyarakat luas lebih tahu program BKKBN, atau hanya ya udah kita masukin aja gitu? Sebenarnya sih kalau target pengennya sih kita bisa bisa kerjasama dengan banyak media. Pengen bisa kerjasama dengan media-media besar, media-media mainstream.
Karena menurut aku semakin banyaknya kita kerjasama dengan media, kesempatan untuk dibaca atau diketahui oleh masyarakat juga kan semakin besar gitu. Kalau misalnya kita pakainya cuman beberapa media aja, itu juga kan segmennya terbatas ya, gitu, sasarannya terbatas. Jadi pengennya sih sebenarnya bisa semua, baik itu media-media yang besar atau media-media yang memang punya jaringan juga ke seluruh provinsi gitu. Pengennya begitu sih targetnya ya. Mudah-mudahan sih makin ke depan makin bisa kerjasama, makin bisa menemukan solusi tengah-tengah nih antara penawarannya mereka dengan kemampuan kita gitu, dengan segala kemampuan dan keterbatasan lah ya gitu saat ini. Gitu, Q. Terus Kak Dina bagi-bagi tips dong buat biar menulis artikel, nulis apa tuh jadi bagus gitu. Buat kalau nulis sekolahnya apa enggak? Kenapa? Ada sekolahnya apa ada pelatihannya dulu gitu sebelumnya? Kalau sekolah formal kan mungkin kalau yang misalnya memang lulusan komunikasi memang pasti pernah ya ada pelajarannya itu gitu. Ada pelajaran kalau zaman aku dulu sih ada namanya mata kuliah penulisan jurnalistik sebenarnya. Tapi kalau misalnya dibilang tips, trik, aku juga ngerasa tulisan aku juga biasa banget sebenarnya. Makanya banyak banget dibantu sama teman-teman media gitu untuk bisa dipoles biar lebih cakep gitu. Tapi kalau misalnya memang ada ada yang pengen nulis, mungkin tipsnya banyak baca pasti supaya kita punya data yang akurat ya. Apa yang kita tulis itu memang berdasarkan data gitu. Kita banyak baca, banyak ngikutin kegiatan yang memang sesuai dengan program-program yang emang lagi kita jalani nih gitu. Terus kalau etika penulisan ya pasti semuanya juga udah tahu lah ya, minimal kan 5W1H itu gitu. Dan sebenarnya kan tulisan bagus atau nggak bagus itu juga agak-agak subjektif ya gitu. Semua tulisan itu menurut aku bagus. Semua tulisan tuh bagus dan semua tuh nulis itu kan pasti pakai hati gitu ya semuanya. Jadi ya memang kita nggak bisa tuh ngejudge tulisan Dina bagus atau tulisan Dina jelek. Sebenarnya menurut aku nggak bisa gitu karena memang semua tuh punya cara tersendiri untuk menulisnya bagaimana, punya rasa sendiri gitu. Dan itu menurut aku ya memang harus dihargai gitu dan memang pasti akan beda-beda walaupun misalnya si wartawan A juga tulisannya bagus, belum tentu kan gitu menurut kita juga kita menulisnya seperti itu gitu sih. Kalau menurut aku ya, tapi intinya sih pasti memang kita harus banyak baca dan mungkin lebih banyak latihan nulis sendiri gitu supaya kita terbiasa untuk nulis. Terus Kak Dina, cara milih tema yang mau dinaikin editorial itu gimana? Apa tergantung kan biasanya ada hari kependudukan, hari kontrasepsi gitu. Iya, kalau tema memang aku menyesuaikan dengan momentum besar BKKBN. Karena ya itu ya yang aku bilang kita kan juga ada beberapa keterbatasan itu ya. Jadi kan nggak bisa setiap minggu misalnya untuk kita kerjasama dengan media. Ya, iya. Jadi memang disesuaikan dengan nih bulan ini momentumnya apa, temanya apa gitu. Terus kira-kira apa yang memang perlu dipublikasiin. Tapi kalau misalnya kayak hari besar yang memang nilai beritanya tinggi, kadang-kadang juga aku nggak pasang editorial gitu karena memang wartawannya kan juga memang berkeinginan untuk menulis atau mengetahui program itu juga tinggi gitu. Jadi ya menurut aku ya udah mendingan pakai yang gratisan aja nih kalau misalnya memang si momentum itu punya nilai berita yang tinggi gitu.
Ternyata publikasi tuh ini ya, baru tahu loh. Cobaannya banyak. Tidak segampang yang dipikirkan. Makanya, keren publikasi-publikasi aja, ternyata tuh Dia cuma ya udah iklan aja di sini, taruh ke sini gitu. ini situ ternyata emang harus yang apalagi yang tough ya. Kalau yang lembek-lembek sedikit biasanya jadi gampang terayun kan. Ya, Benar. Makanya agak-agak. nih Mbak Dina ya. Tapi aku juga mungkin Posisinya nggak disukain sih sama teman-teman di media. Karena aku suka nawarnya gila-gilaan. wajar Mbak, wajar. Tapi walaupun nggak suka tetap didatengin terus. Aku nggak mau ya. Terus dong nggak mau. Oh, nggak mau kayaknya itu. Terus apalagi Q? Ya. Dari Mbak Dina apa ya? Penjelasan Kak Dina sudah sangat jelas ya. Kak Dina detail sekali. awet muda apa nih? Apa? Tips awet muda. Tips awet muda. Aku udah tua tahu. Justru itu. Masih kelihatan muda kan? Kelihatan muda. Gue bingung ya. Orang-orang di Humas sih Kak Dina, Kak Wulan kan awet muda semua ya. Dan gue selalu dikiranya tuh yang seumuran lu udah seumuran di atas gitu loh. Kurang ajar ya. Beberapa wartawan bilang sama gue, lu lebih tua dari ini ya gitu. Kayaknya gue sakit hati juga sebenarnya sih. Cuma ya tips awet muda apa nih Kak? Berbagi dong. Apa ya? Aku juga sebenarnya nggak ngerasa awet muda sih. Malah menurut aku, ya udah kelihatan lah. Aku udah umur Enggak. sekian. 20 kok ya. Enggak lah. Mungkin apa ya? Mungkin ya. Apa ya? Aku juga bingung jadinya. Begitu. Dibawa santai aja lah gitu. Nggak usah semuanya terlalu dipikirin, biarin aja. Udah ada yang mikirin porsinya masing-masing. Kita mah ya udah ketawa-ketawa aja, santai aja. Disuruh ini, oke, kita kerjain. Kalau bete ya kita omongin, jangan dipendem. Udah deh, ketawa-ketawa aja, happy-happy. Kalau umur mah ya, namanya umur ya gitu. Nggak bisa bohong sih. Umur mah ya umur aja. Aku juga sebenarnya udah tua kok, gitu. Udah kelihatan kok, orang-orang juga pasti tahu umur aku udah sekian. Cuman ya sudah, kita senang-senang aja. Anggap aja ya udah gitu, aku maunya begini, aku happy-nya begini, ya udah gitu. Nggak usah terlalu pusing mikirin omongan orang deh gitu, terserah orang mau ngomong apa, ya udah gitu. Biarin aja. Mau ngomongin jelek, mau ngomongin bagus, ya udah, terima aja. Terus Kak Dina terakhir nih, pesan dan saran untuk webinar semua nih. Pesannya apa ya? Pesannya tetap jaga kesehatan, sebenarnya itu sih. Itu menurut aku penting banget di zaman kayak kalau kita sehat, kita bisa kerja maksimal. Kalau kita sehat, kita juga bisa memberikan yang insya Allah yang terbaik juga dari diri kita. Gitu. Terus ya semoga sih dengan perpindahan JAJF ini juga tidak terlalu membuat galau, walaupun aku sendiri juga galau dengan JAJF ini, tapi ya sudahlah, mau nggak mau kan kita juga mesti menjalani, mesti tetap tetap menyemangati diri sendirilah gitu, untuk yang kita sudah ada di sini ya harus jalanin dan memberikan yang insya Allah yang terbaik lah gitu. Wah, luar biasa sekali. Ya, penting sehat lah. Sehat aja dulu. Di masa begini ya. Prestasi paling tinggi lah sehat di masa ya. Terutama untuk Bumil ya kan. Kak Dina agak ini nih, keluar dari tema.
waktu kemarin hamil kan udah, waktu kemarin COVID kan udah hamil ya? Itu gimana sih? Ceritain dong. Aku kena itu usia kehamilanku berapa ya? Di atas 20 minggu ya kalau nggak salah. Pertama tahu pasti shock ya gitu. Yang dipikirin sebenarnya bukan diriku, tapi lebih ke kondisi kehamilanku gitu. Apalagi kehamilan ini kan ya lumayan apa ya? Lumayan yang tidak terduga dan bisa dibilang mungkin diharapinnya udah tahun-tahun yang dulu lah gitu dibandingin sekarang. Jadi memang shock banget sebenarnya awal-awal. Cuman ya udah deh gitu. Mau gimana lagi? Alhamdulillahnya kemarin waktu kena COVID itu memang nggak terlalu parah, alhamdulillahnya. Jadi aku memang cuma flu 2 harian aja. Itu pun sebelum swab malah aku flu-nya. Jadi aku antigen positif, terus udah gitu PCR untuk tahu nilai CT aku. Setelah PCR sih alhamdulillah udah nggak ada demam, dan aku juga nggak kehilangan indera penciuman atau indera perasa gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Cuman ya memang isolasi mandiri, banyak makan buah, makan juga lebih teratur, lebih tepat lah ya dibandingin sebelum-sebelumnya gitu. Alhamdulillah sih dalam 14 hari isolasi udah ketika PCR udah negatif gitu. Cuman ya ketar-ketirnya di awal aja sih gitu, karena kan ya bukan cuma diri kita sendiri yang kena ya gitu. Tapi aku lebih khawatir apakah itu berdampak sama kehamilanku atau tidak gitu. Itu sih. Makanya sehat tuh nomor 1. Makasih banget nih Kak Dina, udah mau sharing-sharing banyak dari tentang publikasi, sampai ngomongin tentang COVID kehamilan, dan lain-lain. Yang penting sehat-sehat ya. Terima kasih. Sering ke kantor juga, prokesnya tetap dijaga, makannya, vitaminnya, jangan kendor. Makasih Kak Dina sekali lagi udah mau sharing-sharing. Ternyata emang nggak mudah, apalagi nggak ada staff dan. Terima kasih Kak Dina. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Teman-teman benar masih Ngobrol. ditanyain bisa langsung tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini hostnya Ngobras Hit nih. Kita tarik ke sini. Oh iya. Fleksibel ya, Mah. Ya, makasih sekali lagi. Kemana-mana. Kakak Dina. Sama-sama, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semuanya.